Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia, yang sama-sama kita hormati segenap para asatidz, dewan guru, mobil khusus guru kita, orang tua kita, Ki Zain Zainuddin, mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan Allah tambahkan kesehatannya dan kekuatannya, amin ya rabbal alamin. Juga Qari'ul Quran Bapak Ustaz Amin Zulkarnain, Bapak Ustaz Rosimin Anwar, Bapak Ustaz Syahudi, Ustaz Ali Maulana, serta Bapak Ustaz Bedowi, juga keluarga besar almarhum Bapak Haji Ma'in sekeluarga. Para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semuanya sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih ditakdirkan, dikuatkan oleh Allah untuk sama-sama duduk di majelis ilmu dalam rangka tawakufan sementara pengajian atau penutupan sementara pengajian taklim rutinan kita di setiap malam Selasa. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan rahmatnya. Allah curahkan kasih sayangnya kepada Nabi yang mulia, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita sama-sama mendapatkan syafaat dan pertolongannya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedari awal tadi sudah disampaikan, malam hari ini adalah penutupan sementara pengajian rutinan kita. Bukan penutupan selama-lamanya. Karena kalau pengajian mah pasti butuh dan harus selalu didawamkan. Hanya saja mungkin karena ingin menghadapi bulan yang mulia, para jamaah memiliki agenda dan kesibukan yang lain, yang mungkin ada yang mau menimba ilmu jauh dari tempat kebun jahe yang kita tinggalkan ini. Maka malam hari ini dengan penuh takdim dan rasa hormat kita kepada majlis yang kita tempati malam hari ini, tempat kita menimba ilmu, mudah-mudahan senantiasa kita terus diberikan sehat panjang umur sampai nanti bertemu bulan suci Ramadan, dan kita juga dipertemukan kembali untuk pembukaan pengajian rutinan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian yang kita datangi, taklim yang kita tulis, yang kita dengarkan dari guru-guru kita teramat penting dari hal apapun yang kita lakukan. Bahkan orang yang berilmu derajatnya masih di atas orang yang ibadah. Maka orang yang ibadah tanpa ilmu itu nonsen, gak ada apa-apanya. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak dilandasi dengan ilmu, sholat nggak pakai ilmu, sodako nggak pakai ilmu, nikah, muamalah apapun yang kita lakukan bi ghairi ilmin nggak pakai ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu udah pasti tertolak, la tuqbalu, tidak diterima di hadapan Allah. Na'udzubillah.
Maka kita teringat dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Bahwa Allah itu mencabut ilmu bukan hanya dengan mematikan hambanya saja. Mudah bagi Allah untuk mematikan seluruh makhluk yang ada di alam dunia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu, memadamkan ilmu biqabdil ulama, dengan diangkatnya para alim ulama. Nah, ini sudah diprediksi oleh Rasul 1400 tahun yang lalu. Hanya saja prediksi itu gak pernah dilakoni oleh kita selaku umatnya yang pengen masuk surga tapi gak punya ilmu. Betul ya? Jadi kalau ditanya pengen masuk surga, pengen. Kalau ngaji, ntar dulu katanya. Hatta la yabqa aliman, sampai gak ada di dunia ini tersisa orang alim. Yang terjadi apa? Ittikhadan nasu ru'asan juhalan. Yang kemudian para manusia atau masyarakat umum sekarang ini mengangkat manusia dari kalangan awam, ru'asan atau ro'isan juhalan, itu menjadi tonggak ataupun sebagai guru dari kalangan orang awam. Makanya sekarang ini lebih banyak orang yang berani ketimbang orang berilmu. Jadi orang berilmu kalah sama orang yang berani. Modal 1-2 hadis, naik khutbah Jumat, besoknya dipanggil kembali. Tanpa pernah merasakan pahitnya mondok, korengan, budugan, nggak pernah. Ya. Iya. Akhirnya apa? Yang model seperti itu rame viralnya saja, banyak followersnya, tapi nonsen isinya. Dibanding guru-guru kita yang mondok ngabisin beras sampai ratusan ton, sawah dijual, kebun dijual, tapi pada akhirnya ditinggalkan begitu saja. Yang mengajarkan kita alif, ba, ta, sa, yang menjadikan manfaat ilmu kita bisa ngaji Quran, baca kitab dan sebagainya macamnya. Maka sekarang itu standar orang berilmu adalah sekarang ini yang berani. Siapapun orang yang berani udah pasti jadi panutan. Apalagi kalau punya channel. Wah. Iya. Makanya sekarang itu yang viral belum tentu benar. Tapi kalau yang kita sudah lihat kesehariannya, itu udah pasti menuntun kita ke arah keselamatan. Ayo, apakah ukuran followers banyak itu kemudian menjadikan orang itu selamat? Enggak. Elon Musk yang kemudian membuat Twitter atau X-nya Twitter itu, yang kemudian kalau orang bikin akun banyak pengikutnya, belum tentu menjadikan orang itu selamat. Tapi dengan kita hadir ke majelis, guru kita selalu mengawali, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu ingin masuk melintas di surganya Allah, maka mampir. Di mana mampirnya? Majelis ilmu, bukan majelis TikTok. Sekarang itu kan majelis TikTok ngajinya cuma 1 menit, tapi dipakai benar-benar sama kita itu. Kata TikTok begini Ustaz, bukan begitu katanya. Jadi standarnya orang sekarang TikTokia. Iya, bukan jamaah taklim. Maka sekarang ini orang berilmu kalah salib, kalah saing sama orang yang berani. Ya. Maka tadi ittikhadan nasu hasan juhala. Maka penting bagi kita hadir ke majelis ilmu dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahkan dan dimanfaatkan. Amin ya rabbal alamin. Tadi ngaji itu nggak perlu lama, yang penting manfaat dan dipraktekkan. Ketimbang banyak ngalor ngidul. Maka dari itu, ini majlis adalah aset kita supaya kita diselamatkan di dunia sampai nanti di akhirat. Kita punya pegangan. Jadi kalau kita lagi di majlis, kita berharap kita jadi gandulan kunci aja. Kemana Ki Zezen berangkat, kuncinya itu masuk, kita juga insya Allah ikut masuk. Amin. Maka kita posisikan diri kita selaku murid seperti gandulan kunci. Kemana kunci berangkat, kita ikut. Amin ya rabbal alamin. Makanya di mana-mana pengajian mah nggak ada yang rame.
Rata-rata yang rame tablik akbar. Iya, karena pengajian itu adalah barang yang mahal. Coba berangkat ke pasar, toko emas sama toko diskonan rame mana? Diskonan. Tapi kalau yang toko emas karena mahal, yang antrinya juga paling 2-3 orang. Kenapa? Seleranya mahal. Maka orang yang datang ke pengajian berarti dia punya selera yang tinggi. Pengen selamat dunia, bahagia di akhirat. Amin. Timbang tadi yang banyak gak ada isi. Maka dari itu kita malam hari tepat di malam ketujuhnya Nyai Hajah Muflihah. Itu kan guru kita, satu persatu diangkat oleh Allah. Kalau orang kaya wafat meninggalkan hartanya, tapi kalau orang berilmu, ilmunya nggak ditularin, ilmunya nggak ditinggalkan, tapi dikubur mati-mati bersama jasadnya. Maka kita kudu sedih kalau ada ulama yang wafat. Tapi sekarang banyak yang gembira. Kenapa? Karena saingannya sudah berkurang. Kan begitu. Saingan lapak, panggil gue udah hilang satu. Bismillah, bismillah. Jadi proyek tanah tingginya lancar. Subhanallah. La ilaha illallah. Takbir, takbir. Kan menjadi penyakit buat kita. Makanya kita hadir di majelis ilmu, kita niatkan yang pertama untuk menggugurkan kewajiban kita, menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita, dan juga kita berharap dengan adanya guru kita yang terus membimbing kita kemanapun arahnya beliau melangkah, kita bisa ikut dan ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau kita ngajinya hanya lewat dari apa yang kita lihat di beranda, maka tidak ada yang mampu pertanggungjawabkan itu. Jadi kalau HP-nya hilang, ilmunya juga hilang. Tapi kalau kita berstandar kepada guru kita, kelihatan jamaahnya, kelihatan akhlaknya, kelihatan tutur katanya, itu yang menjadi patokan kita. Dan itu yang sudah jarang di tengah-tengah masyarakat kita. Maka setiap malam Selasa, mau sedikit mau banyak, alhamdulillah, almarhum keluarga besar Bapak Haji Maing selalu menggelar pengajian. Itu artinya tahu betul kedudukan ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa. Makanya hadis Nabi yang mutawatir itu tidak jauh lebih banyak dibanding hadis masyhur. Hadis mutawatir itu hanya 310 hadis. Hikmahnya apa? Tidak banyak memang, tetapi itu menjadi motivasi dan semangat buat kita. Sekalipun majelis yang hadirnya sedikit, tapi itu mudah-mudahan menjadi kendaraan kita selamat dunia bahagia di akhirat. Amin. Ketimbang kalau banyak desek-desekan, kemudian jatuh di jalan, dia ada yang nolong. Kenapa tadi? Cuman ngaku-ngaku. Itu guru saya tuh di YouTube, tapi nggak pernah ketemu. Itu guru saya tuh di Facebook, tapi nggak pernah nemu. Nyoret nggak pernah, Fatihah bareng nggak pernah, mengaminkan doa gurunya juga nggak pernah. Tapi selalu ngaku-ngaku orang lain sebagai gurunya. Ini yang menjadi kelemahan buat kita di akhir-akhir transisi akhir zaman ini. Maka mudah-mudahan adanya tawakufan pengajian menjadikan motivasi buat kita, sekalipun kita nggak dapat kepalanya pembukaan pengajian, paling nggak kita dapat dagingnya, tengahnya tuh. Kalau nggak dapat kepalanya, tengahnya, paling nggak dapat buntutnya, kata orang tua. Apa penutupannya? Lumayan weh, berupa dapet. Kan begitu. Makanya kita beruntung orang-orang yang masih mau dapet. Maka dari itu kami mewakili dari para asatidz yang ada di majelis ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kami khususkan kepada penyelenggara majelis almarhum keluarga besar Bapak Haji Maing atas segala konsumsi yang dihidangkan, minuman yang senantiasa disediakan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi keluarga besar, dan mudah-mudahan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucu dari almarhum Bapak Haji Maing senantiasa dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Kita teringat dari almarhum Kiai Imam Zubair, bahwa kata beliau, di mana rumah itu dipakai untuk pengajian, maka yakin dan pasti nanti anak-anaknya juga ahli ngaji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian kami juga mewakili dari para dewan guru
mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali selama mengutarakan materi banyak yang kurang difahami, banyak yang kurang dimengerti, atau terselip ucapan yang senantiasa kurang mengenakan di hati, maka mudah-mudahan bisa dimaklumi. Amin. Maka senantiasa bisa dibebaskan agar senantiasa kita masuk kepada bulan suci Ramadan tidak memiliki tanggungan hal apapun kepada sesama anak cucu Adam. Maka dari itu kami akhiri majelis talim ini dengan sama-sama niat azam dalam hati malam ini penutupan, azam sedari dini supaya kita bisa hadir kembali di pembukaan pengajian, supaya dengan azam tersebut kita dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya ketengahkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.